Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Radio Indonesia Aceh, Radio Baitul Rahman dan Radio Suara di mana sedang berada. Tapi kita bersama-sama mendengarkan ceramah subuh yang berbeda ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Tengku Haji Salman Al-Hafidh MA. Hormat para ustaz yang dipersilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau kami sama-sama kita dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta pendengar Radio Baitul Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam tertujukan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat ke-9, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11. Ayat ini menceritakan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena kufur dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ke-6 dan yang ke-7. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha
sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Jadi mereka yang ingkar, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Setiap kali mereka, orang-orang yang ingkar ini, dimasukkan dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah ada orang yang datang pemberi peringatan? Apa belum pernah ada Rasul? Apa belum pernah ada yang mengingatkan? Qalu bala, mereka menjawab benar. Qad ja'ana nadhir, sungguh pemberi peringatan telah datang kepada kami. Fakadzabna, maka kami mendustakan. Nah, ini penyebabnya. Kami dustakan mereka. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kemudian kami mengatakan Allah tidak menurunkan apa-apa. Tidak menurunkan Rasul, tidak menurunkan kitab, tidak menurunkan suhuf. Malah kami, in antum illa fi dhalalin kabir, malah kamu sebenarnya adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Pemberi peringatan, nabinya, rasulnya yang memberi nasihat dikatakan fi dhalalin kabir, berada dalam kesesatan yang nyata. Inilah 3 penyebab orang-orang kafir itu ingkar dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini suasana mereka dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga neraka bertanya, jawabannya 3 tadi. Fakadzabna, kami dustakan mereka, para pemberi peringatan. Kemudian kami mengatakan tidak ada yang diturunkan oleh Allah sedikit pun, dan kami mengatakan pemberi peringatan itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Barulah ayat yang ke-10 menceritakan kepada kita tentang penyesalan mereka yang sudah berada di dalam neraka, dengan mengatakan wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, sekiranya dulu, ini mereka ceritanya nyesal, curhat sesama mereka. Andaikan dulu waktu di dunia, andaikan dulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang 2 penyebab
orang ataupun orang-orang kafir itu masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah nasma, law kunna nasma. Sekiranya dulu kami mendengar. Artinya waktu di dunia tidak mendengar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita semua nikmat pendengaran. Kalau alatnya uzun, dua telinga, udunaini. Fungsinya nasma, mendengar. Setiap manusia diberikan nikmat dua telinga. Dia dengar apa yang bisa didengar. Tapi kelompok ini yang dia nggak dengar adalah apa yang disampaikan oleh pemberi peringatan. Untuk yang sumbernya dari Allah dan Rasulnya nggak dengar, sedangkan yang lainnya dengar. Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan di sini telinga, karena telinganya sehat, karena telinganya utuh, telinganya berfungsi. Hanya dia tidak mau mendengar berita yang disampaikan oleh pemberi peringatan. Karena dia tidak bisa mendengar apa yang diperingatkan oleh pemberi peringatan, oleh Nabi dan Rasul, maka dianggap dia tidak mendengar. Padahal yang lain dengar. Wa qalu law kunna nasma'. Yang kedua, jemaah saya muliakan, pendengaran ini merupakan pintu dalam kita menerima informasi, baik dari telinga kanan maupun dari telinga kiri. Yang biasa kita dengar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kanan juga. Enggak masuk deh, enggak mau mendengar. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih masuk dalam kepala. Ini masuk telinga kanan, keluar dari telinga kanan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Buta dan tuli. Dia bukan tuli, telinganya sehat, berfungsi, bisa mendengar yang lain, cuman untuk mendengar peringatan dari Allah dan Rasulnya enggak mau. Yang lain mau. Dan telinga ini jamaah saya muliakan nanti di akhirat termasuk yang akan kita pertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra, wa qalu inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basar, sesungguhnya sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Coba lihat, bahasanya bukan telinga tapi pendengaran. Yang akan dihisab itu bukan telinganya, tapi adalah
apa yang kita dengar. Alatnya adalah telinga. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya semuanya itu akan dihisab, ditanya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu, atau kami memikirkan peringatan itu. Jadi setelah didengar baru dipikirkan, dicerna. Sumber informasi yang kita dengar itu menjadi bahan untuk kita jadikan sebagai renungan, pemikiran, pengetahuan. Itu naqilu. Ma kunna fi ashabis sa'id, tentulah kami tidak termasuk orang-orang yang penghuni neraka yang menyala-nyala. Dia masih muliakan, suasana ini sebenarnya mirip dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan golongan manusia yang telah lebih dahulu masuk dari kepada kamu. Ya. Jadi disuruh bergabung dengan orang-orang yang lebih dahulu masuk. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, setiap kali satu umat masuk maka dia melaknat saudaranya. Maksudnya yang lebih dahulu masuk, kemudian baru yang ngikutnya. Yang ngikutnya melaknat yang lebih dulu, yang dulu melaknat yang mengikutinya. Senior melaknat junior, junior melaknat senior. Pemimpin melaknat pengikut, pengikut melaknat pemimpin. Hatta idza daraku fiha jami'a, sampai apabila mereka semua telah masuk. Begitu selesai semuanya, baik yang dulu maupun yang kemudian, baik pemimpin maupun yang dipimpin, baik pengikut maupun pemuka, semuanya sudah dimasukkan. Qalat ukhrahum liulahum, maka berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk berikutnya, Rabbana haula'i adalluna, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Jadi ini saling menyalahkan. Fa'atihim adaban dhi'fan minan nar, datangkanlah sisaan api neraka yang berlipat untuk mereka, untuk yang senior, untuk yang pemuka, untuk yang pemimpin, karena mereka masuk gara-gara ini. Allah berfirman, qala likullin dhi'fun, masing-masing mendapatkan balasan yang berlipat. Tak usah saling menyalahkan. Yang lebih dulu jangan menyalahkan yang belakangan, yang belakangan jangan menyalahkan yang lebih dulu. Pemimpin jangan menyalahkan yang dipimpin, pengikut jangan menyalahkan pemuka.
Semuanya ada balasan. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Dia masa muliakan. Wa qalat ulahum li ukhrahum, dan berkatalah yang masuk terlebih dahulu kepada yang masuk belakangan. Yang dahulu bilang kepada yang belakangan masuk. Fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun. Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami. Sama kita, jangan saling menyalahkan, jangan saling lempar kesalahan. Fadhuqul adzaba bima kuntum taksibun, maka rasakanlah oleh kamu adab atas apa-apa yang telah kamu lakukan. Nah, ketika ini terjadi, udah saling menyalahkan, Allah tenangkan mereka. Allah bilang udah jangan saling menyalahkan, masing-masing ada balasannya. Suasana inilah yang disebutkan dalam surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu. Ya Tuhan kami, andaikan dulu kami mendengar. Enggak mendengar orang ini, mendengar yang memberi peringatan. Andaikan dulu kami mengikuti para pemberi peringatan, enggak ikut mereka ini. Au naqilu, atau kami pikirkan apa yang disampaikan oleh para pemberi peringatan dan nabi serta rasul. Kami enggak pikirkan mereka ini. Ma kunna fi ashabis sa'id, kami enggak akan masuk di sini. Cuman ini kan hanya penyesalan di belakangan hari yang tidak berdampak apa-apa, hanya sekedar mengungkapkan penyesalan dan kekesalan. Kenapa enggak dulu di dunia kami mendengar? Kenapa enggak dulu di dunia kami memikirkan? Jemaah saya muliakan, maka ayat ini mengajarkan kepada kita untuk bisa menggunakan telinga, mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan, mendengar semuanya, karena telinga adalah bagian dari pintu untuk kita mendapatkan informasi dan apa yang bisa kita dengar. Baru setelah itu kita pikirkan, kita renungkan, kita jadikan sebagai bahan pengetahuan yang nantinya akan kita amalkan, akan kita kerjakan. Apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan untuk menjadi amal soleh. Inilah nanti yang membuat kita itu selamat dunia akhirat. Silakan dengar dari mana saja, pikirkan apa yang kita dengar, kerjakan apa yang kita dengar dan apa yang kita pikirkan, karena yang mempertanggungjawabkan perbuatan kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Setiap manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan semuanya farda, sendiri-sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dunia dan akhirat, menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.